Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur Engkau masih memberi kami hari yang baru. Engkau mengizinkan pula kami mendengarkan sabdamu hari ini sebagai penuntun kami untuk melangkah ke arah salib putramu, melihat kesaksian yang putramu sendiri telah tunjukkan, yang membawa kami kepada kemerdekaan. Semoga dengan mendengarkan sabdamu hari ini, kami semakin menyadari bahwa dengan mengenalmu, kami menjadi orang yang merdeka, orang yang menemukan kebahagiaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, bagaimana kita bisa mengaitkan kemerdekaan dengan beriman kepada Allah yang tampak dalam karya Yesus? Apa hubungannya mengenal Yesus, mengakuinya, dengan hidup merdeka? Siapakah orang yang merdeka? Orang yang menemukan satu kepastian untuk diperjuangkan, dan kepastian ini memberikan jaminan. Maka setiap orang yang sadar, yang tahu dan mau sampai pada kepastian itu akan merasakan
kepenuhan, kemerdekaan, purna. Yang Yesus lakukan hari ini dengan kata-katanya yang kemarin juga kita dengar dalam bacaan-bacaan, meyakinkan orang yang mendengarnya, dalam hal ini orang Yahudi dan juga sampai ke kita, meyakinkan bahwa Allah itu Bapa dan apa yang Ia kerjakan adalah kehendak Bapa. Dan orang yang percaya pada pekerjaannya sendiri, pekerjaan Yesus ini, berarti percaya juga kepada Bapa. Mereka inilah yang menemukan kebahagiaan dan bila tinggal tetap, katanya. Ada orang yang ragu-ragu, ada yang berputar haluan, tidak yakin. Yakin bahwa Allah itu Bapa, Ia mengasihi, dan rupa, bentuk, cara mengasihinya itu ditunjukkan oleh Yesus. Kalau kita yakin itu dan kita mau mengikuti, mengamini, menghidupi apa yang Yesus tunjukkan dan ajarkan, merdeka. Tak ada yang lebih pencapaian lebih dari itu lagi. Nah, ini bisa menjadi ukuran pasti dari kemerdekaan, dari kebahagiaan kita. Hidup bersama dengan Yesus. Maka kemerdekaan itu kita cari, kita temukan dengan terus berusaha mengenal siapa Yesus. Dan bila kita menangkap 1-2 ajaran yang baik yang Dia sampaikan, itu kita hidupi, kita sedang dalam perjuangan yang benar merasakan kemerdekaan. Misalnya kalau kita yakin, kalau saya mengatakan yang baik, sebagaimana Yesus sendiri mengajarkan kebaikan, mengatakan itu, membagikan soal kebenaran, seandainya pun itu sulit, tetapi kalau dilakukan ada kepuasan, ada kebahagiaan. Tidak ada kecemasan lagi karena saya berada di pihak Yesus. Kalau ada keyakinan itu. Karena berada di pihak Yesus berarti berada di pihak Allah. Dan ini pertama-tama harus didasari oleh keyakinan Yesus itu putra Bapa. Dia tidak melenceng dari Bapa. Dia tidak melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Kalau kita kesulitan mengenal, dan Yesus sendiri sudah katakan, adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat Dia dan bercakap-cakap? Atau di bagian lain dari bacaan, siapakah kita yang sehingga pernah mengajari Allah, menasihati Allah? Pengenalan kita terbatas tentang Allah. Tetapi Yesus datang untuk mengatakan inilah Dia. Mau memberi diri, mau mengasihi segala macam itu. Kalau kamu percaya kepada Aku, kamu percaya juga kepada Allah. Yesus datang mau meyakinkan kita bahwa Dia membawa kepastian itu. Dan mengikuti kepastian ini memberikan kita kemerdekaan. Ada satu contoh, bagaimana kalau misal ada peraturan yang terang dalam hidup ya. Misalnya dikatakan kamu bisa keluar dari rumah hari Minggu, tapi yang pasti jam 7 malam harus sudah di rumah untuk makan bersama. Nah, ketika kamu di luar, masih di luar jam 5, kamu akan merasa merdeka, merasa bebas karena kamu tahu pasti bahwa jam 7 ada pertemuan itu, makan bersama itu. Maka kalau jam 5 kamu sangat yakin kamu berada di waktu yang tepat, masih ada di waktu yang tepat untuk berada di luar rumah. Pasti. Nah, kalau ada mengatakan hari Minggu kamu bisa keluar, tapi ingat ya ada pertemuan kita. Tapi tak pasti jam berapa. Lalu ketika kamu ada di luar jam 3, sudah mulaikah pertemuan itu? Sudah sampai di mana? Sudah berkumpulkah teman-teman?
Jam berapa ada pertemuan itu? Ada gangguan, ada kecemasan. Nah, Yesus seperti contoh tadi datang membawa jam 7. Inilah Allah. Kan begitu ya, ini satu pembanding. Yang saya katakan ini dari Allah, bukan dari kehendakku sendiri, tetapi Bapa. Dan apa yang saya lakukan adalah apa yang Bapa inginkan. Disitulah kesatuannya. Jangan ragu. Pasti, yang pasti ini. Kalau kamu mau bahagia, misalnya di sabda bahagia dikatakan, lakukan ini dan itu. Percayalah, berserahlah. Pasti. Tetapi seringkali dikatakan di sini, kamu memang anak Abraham. Tetapi aku tidak punya tempat pada kamu. Tidak punya tempat karena tidak mengizinkan untuk tinggal. Karena dikatakan kamu berniat membunuh aku, menolak. Kamu berusaha untuk membunuh aku. Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dan ini juga barangkali masalah yang kita hadapi juga. Terlalu banyak pemikiran, keyakinan, tawaran-tawaran yang kita ikuti dalam hidup. Kesibukan, padahal untuk hal-hal yang sementara, sampai tidak punya waktu untuk memberi tempat, atau terlalu padat pikiran dan hati ini. Tidak ada lagi ruang untuk firman, untuk merenungkan sabda, merenungkan Yesus itu sendiri. Roh Kudus mengajari kita yakin itu, untuk menjadi orang yang mau bertekun mengikuti Dia, mengikuti Yesus sendiri. Karena dengan mengikuti Yesus, kita ada bersama Bapa. Dan dengan bersama Bapa, kita memiliki kepastian. Dan kepastian ini membawa kita pada kemerdekaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.